Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai kembali pembelajaran tema, yaitu sekarang memasuki tema yang ketiga ya, dengan judulnya makanan sehat. Nah, sebelum kita mulai, kalian boleh membaca terlebih dahulu pembelajaran yang pertama dan kedua. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, setelah kalian membaca pembelajaran yang pertama dan kedua, di sini akan dijelaskan mengenai ringkasannya, yaitu pembelajaran yang pertama, materi yang dipelajari mengenai menjelaskan isi iklan dan mengenal organ pencernaan hewan dan fungsinya. Nah, di sini kita terlebih dahulu harus mengetahui iklan itu apa sih. Nah, di sini dijelaskan bahwa iklan adalah salah satu media untuk menginformasikan suatu produk. Nah, itu namanya iklan ya, atau singkatnya pemberitahuan. Nah, di sini jenis iklan itu banyak. Di antaranya ada iklan layanan masyarakat ataupun komersial. Komersial itu ya untuk bisa dibeli. Nah, kalau iklan layanan masyarakat yaitu pemberitahuan mengenai suatu informasi yang bersifat sosial. Nah, ada dua tuh contohnya di sini. Tujuannya apa? Suatu pihak atau orang tertentu menggunakan iklan sebagai medianya, yaitu menawarkan barang atau jasa supaya orang tertarik, baik memakainya maupun membelinya. Itu iklan ya. Bisa di mana iklan itu didapat? Di mana saja? Banyak. Di surat kabar, majalah, radio, internet, dan yang lainnya. Ada lagi yang namanya slogan. Nah, apa sih slogan itu? Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat untuk mengiklankan sesuatu. Nah, biasanya di suatu iklan itu terdapat slogan itu untuk menarik orang-orang agar tertarik kepada iklan tersebut. Nah, itu mengenai iklan ya sedikitnya. Nah, materi yang kedua dari pembelajaran yang pertama yaitu mengenai sistem pencernaan makanan pada hewan mamalia. Tentunya sistem pencernaan pada manusia dan hewan mempunyai perbedaan. Nah, yang dimaksud dengan sistem pencernaan yaitu proses masuknya makanan dari awal, kemudian diproses berkelanjutan ke dalam perut hingga menjadi energi. Nah, di sini yang maksud dengan mamalia yaitu dikenalnya dengan istilah hewan menyusui ya. Contohnya seperti sapi, kambing, kerbau. Nah, itu disebutnya hewan mamalia, yaitu hewan menyusui. Nah, alat pencernaan hewan mamalia berbeda menyesuaikan makanannya ya. Ketika hewan mamalia itu herbivora, yaitu pemakan tumbuhan, maka beda lagi dengan susunan gigi hewan karnivora, pemakan daging. Nah, susunan giginya ya, karena hewan herbivora pemakan tumbuhan itu tidak mempunyai taring, sedangkan hewan karnivora pemakan daging itu mempunyai taring yang fungsinya untuk mencabik-cabik daging ya.
karena makanannya juga berbeda kelenturan, baik kelenturannya maupun yang lainnya. Nah, di sini ada sistem pencernaan hewan mamalia, yaitu pertama mulut ya. Kemudian masuk ke kerongkongan, melanjut ke lambung, kemudian usus besar dan anus. Nah, pada lambung terdiri dari perut besar, perut jala, perut kitab, dan perut masam. Tentunya itu berbeda-beda fungsinya ya. Yang pertama dari kerongkongan makanan masuk ke perut besar, kemudian disimpan sementara, masuk kembali ke perut jala. Nah, di perut jala makanan dicerna secara kimiawi sehingga menjadi gumpalan-gumpalan kecil, kemudian masuk lagi ke perut kitab untuk digiling. Nah, setelah ke perut kitab masuk kembali ke perut masam. Di perut ini makanan dicerna secara kimiawi oleh enzim sehingga menghasilkan sari makanan yang masuk ke usus halus, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan sisa makanannya yaitu keluar melalui anus. Itu proses atau sistem pencernaan secara singkat ya untuk hewan mamalia. Nah, kita berlanjut ke pembelajaran yang kedua ya. Materinya diantaranya kita diperintahkan untuk menyebutkan unsur-unsur iklan dan mendeskripsikan organ-organ pencernaan pada manusia. Di antaranya iklan. Nah, unsur-unsurnya ya. Di sini kita sudah mengetahui bahwa iklan adalah suatu alat atau media untuk menginformasikan suatu produk. Nah, di sini kita dituntut untuk mengetahui juga mengenai unsur-unsur iklan. Kita lihat halaman 13 ya. Di sini ada contoh iklan ya. Di sini bisa kita kategorikan sebagai iklan layanan masyarakat, karena ini berhubungan dengan informasi sosial ya, layanan masyarakat. Di sini kita simak amati bahwa ada banyak unsur-unsur iklan pada gambar di sini. Contohnya nama dan gambar produk. Nah, di sini ada nama iklannya, yaitu mengenai iklan tentang air. Gambar produknya ada, yaitu gambar gelas diisi air dan dua orang yang sedang berlari atau berolahraga. Nah, itu gambar produk ya, yang termasuk unsur iklan. Ada lagi yang namanya fungsi produknya. Nah, di sini ada nih, yaitu fungsi air bagi tubuh. Nah, ini fungsinya disebutkan ya. Kemudian ada keunggulannya juga, keunggulan produknya, dan ada informasi iklannya dan yang lainnya. Banyak sekali unsur iklannya, dan diantaranya yang disebutkan tadi itu mengenai unsur-unsur iklan, sesuatu yang ada dalam suatu iklan tersebut. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua mengenai sistem pencernaan pada manusia. Tadi kita pada pembelajaran yang pertama sudah dijelaskan secara ringkas mengenai pencernaan pada manusia. Nah, di sini proses pencernaan makanan itu terbagi menjadi dua macam ya. Baik, yang pertama disebutnya pencernaan mekanik, yang kedua pencernaan kimiawi atau enzimatis. Nah, yang dimaksud dengan pencernaan mekanik yaitu proses perubahan makanan dari bentuk besar kasar menjadi kecil dan halus. Nah, ini
terjadi pada manusia dan mamalia umumnya. Nah, biasanya proses pencernaan mekanik ini dilakukannya dengan menggunakan alat pencernaan gigi ya. Ada lagi yang satunya yaitu pencernaan kimiawi atau enzimatis. Nah, di sini yang dimaksud dengan pencernaan kimiawi atau enzimatis adalah proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana, yaitu dengan bantuan enzim. Apa sih yang dimaksud dengan enzim? Yaitu zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh. Fungsinya untuk mempercepat proses kimia dalam tubuh. Nah, di sini proses pencernaan makanan melibatkan alat pencernaan makanan, yaitu ada yang namanya saluran pencernaan dan ada yang namanya kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan sudah dijelaskan dari awal pembelajaran pertama, yaitu yang termasuk mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, dan yang lainnya. Nah, ada lagi yang namanya kelenjar pencernaan. Nah, di sini kelenjar pencernaan itu contohnya seperti air liur, kelenjar getah lambung, hati, dan pankreas. Nah, itu contoh dari kelenjar pencernaan ya. Artinya antara saluran pencernaan dengan kelenjar pencernaan terjadi melakukan proses pencernaan berbarengan ya, artinya ada kerjasama. Nah, itu mengenai ringkasannya ya, mengenai ringkasan dari pembelajaran yang kedua, yaitu membahas tentang unsur iklan dan sistem pencernaan manusia. Tadi sudah dijelaskan, boleh apabila kalian belum paham diulangi lagi videonya. Nah, untuk evaluasi dari pembelajaran yang pertama dilihat halaman 10 ya. Sini ada diagram atau tabel. Perintahnya kalian baca, menggambarkan artinya, ditulis lagi bagaimana proses pencernaan makanan. Di sini ada nih contohnya. Makanan ditelan masuk kerongkongan, kemudian dari kerongkongan masuk ke perut besar, dan selanjutnya. Kalian boleh lihat bahannya di teksnya di sini ya, ada semuanya. Tinggal kalian masukkan di sini proses alur pencernaannya sampai akhir ya. Itu evaluasi yang pertama, pembelajaran yang pertama. Untuk pembelajaran yang kedua, kalian boleh mengisi ayo berlatih halaman 16 ya. Di sini kalian isi istilah-istilah yang ada pada teks dan artinya apa. Gampang ya. Di sini banyak contohnya, di sini sudah disebutkan tuh, molekul adalah bagian terkecil. Enzim apa? Ya, tadi sudah disebutkan ada apa? Pencernaan mekanik apa? Kimiawi apa? Nah, isi oleh kalian 5 saja, boleh kalian pilih. Nanti kalau ada yang baru boleh kalian masukkan misalnya. Tapi kalian isi 5 istilah dan artinya saja, boleh kalian pilih apa saja. Nanti kirim filenya ke Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.